Bab 845. 8 Raja vs 9 Kaisar. Duar, duar, duar. Langit ilusi masih menderu, entah karena guntur kesengsaraan surgawi Harley atau karena tekanan tiada taraf milik 8 raja. Suasana antara langit dan bumi sangat menyedihkan. Pasukan koalisi kultivator berkumpul bersama. Kerumunan itu seperti laut dan area hitam seperti lantai hitam yang menutupi bumi. Semua orang memandang Yu Jiangkui dengan ketakutan. Tentu saja, Yu Jiangkui dan yang lainnya secara langsung mengabaikan permusuhan mereka. Mata mereka yang besar, tanpa kecuali, semuanya menatap ke lautan guntur. Di sana, Harley masih berjuang sampai mati. Tubuh suci memberinya vitalitas yang ulet dan yang terpenting adalah kemauannya yang ulet dan semangat juang yang kuat, membuatnya tidak peduli apa yang terjadi, tidak akan pernah putus asa untuk hidup. Junior ini jauh lebih kuat dari yang aku kira. Raja Darah tersenyum tipis sambil menjilat lidahnya yang merah, matanya penuh dengan darah serakah, energi yang begitu agung dan darah membuatku sangat bersemangat. Tidak dapat disangkal bahwa jika dia berada di level yang sama dengan Raja Dharma Cakra, dia memang lebih kuat dari Raja Dharma Cakra, tidak ada keraguan tentang itu. Raja Iblis memelintir lehernya dengan keras, tetapi momentumnya naik dengan liar. Bocah itu bisa berada di lautan guntur kapan saja, apakah kamu masih ingin terus berbicara omong kosong? Raja pemakan jiwa melirik pengorbanan darah dan wiyasa, kalau dia mati, kesengsaraan guntur akan menghilang dalam sekejap dan 9 kaisar juga akan menghilang bersamanya. Apa kamu layak mengajariku? Wiyasa mendengus dingin dan momentumnya naik ke puncak, dia tiba-tiba melangkah keluar dan memasuki lautan guntur. Apakah dia mencoba meniru Raja Dharma Cakra? Tindakan Wiyasa menyebabkan pasukan sekutu menjadi gelisah. Duar. Saat Wiyasa melangkah ke lautan guntur bergetar dan langsung berlipat ganda. Seperti halnya Raja Dharma Cakra, kelompok kedua dinasti Dacu 9 Kaisar muncul di tempat dan menyerang Raja Iblis bersama. Bunuh. Raja Iblis meraung ke langit. Bukannya mundur, dia maju dan bergegas menuju 9 kaisar. Duar, duar, duar. Segera, raungan gemuruh terdengar, Raja Iblis tiada taraf benar-benar menembus langit. Begitu mereka berhadapan, dia memukul mundur kelima kaisar untuk mundur. Kekuatan tempur mereka sama sekali tidak kalah dengan Raja Dharma Cakra. Duar. Saat langit ilusi bergetar, 3 tubuh inkarnasi melangkah ke lautan guntur tanpa urutan pasti. Setelah dia mati lebih dekat, itu adalah Raja Pemakan Jiwa, Raja Siluman, Raja Sihir dan Raja Darah. Tring, tring. Di tempat itu, lautan guntur bergetar lagi dan melebar 4 kali dalam sekejap. 36 tubuh inkarnasi muncul segera. Kelompok 9 dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 9 kaisar dinasti Dacu. Apa ini? Melihat luasnya lautan ilusi petir surgawi, wajah anggota pasukan sekutu tiba-tiba menjadi pucat. Yan Luo, kamu sangat sabar. Di sisi ini, Yu Jiangkui melirik lautan guntur, lalu menatap Raja Yama yang berada di seberang langit ilusi. Sambil mengatakan itu, Yu Jiangkui melihat lagi kehampaan yang halus dan mencibir, dan kamu, Bisma Sen, dengan level dan senioritasmu, apa kamu juga perlu begitu licik? Mengenai kata-kata Yu Jiangkui, Raja Yama Siksi yang haus darah masih berdiri seperti zombie, sedangkan Bisma Sen, Raja Dewa tersembunyi di kehampaan yang halus dan tidak merespon sama sekali. Memalukan tidak? Di bawah, Samuel Gu berjongkok di sana sambil melipat tangan. Raja Yama Siksi dan Bisma Sen mengabaikan Raja Iblis Yu Jiangkui, hanya dia bermaksud panjang. Secara alami, dia hanya mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Kalau dia mengatakannya,
Yu Jiangkui akan menjadi gila dan membunuhnya secara langsung dan membawanya kembali sebagai tusuk sate. Melihat Raja Iblis Yu Jiangkui lagi, wajahnya sedingin es. Ketika dia menarik kembali pandangannya, dia menghancurkan sepotong langit ilusi dengan satu langkah dan memasuki laut guntur di tengah dengan paksa. Dia bergerak, Raja Yamasiksi yang haus darah benar-benar bergerak. Dengan gerakan yang sangat aneh, kecepatannya 1 poin lebih cepat dari Raja Demon Yu Jiangkui. Tring, duar. Saat keduanya masuk, lautan guntur sudah menjadi 2 kali lipat lebih besar. 2 kelompok dinasti Dacu dan 9 kaisar muncul tanpa urutan tertentu. Tidak ada yang memberi mereka perintah. Mereka langsung menyerang dan membunuh satu sama lain. Pada titik ini, kehampaan terpelintir untuk sementara waktu. Seseorang tubuh inkarnasi yang mengenakan pakaian hitam dan topeng keluar. Rambut hitamnya seperti air terjun dan tubuhnya lebih kurus dari yang diharapkan. Ketika orang lain berdiri di sana, itu memberi kesan bahwa mereka adalah pedang pembunuh tiada taraf. Mungkin yang paling menakutkan adalah matanya yang mati. Meski tidak ada emosi sama sekali, tapi bisa membuat takjub. Dari kejauhan, bisa terlihat lautan mayat dan laut darah di matanya. Apakah itu Raja Dewa Bisma Sen? Pasukan kuartet, termasuk Jalvin Zong, Qilian Zong, leluhur Sekte Langit dan Kaisar Pisau tanpa sadar mengalihkan pandangan. Dalam legenda, Raja Dewa Dunia Tiada Taraf yang hampir membunuh beberapa kaisar besar, memang orang yang bisa mencapai langit. Pedang pembunuh di tangannya gemetar, seolah dia takut. Apakah ayah bertarung melawan master yang begitu kuat di masa lalu? Mila dinasti Dacu bergumam pelan dengan hati bergetar. Bisma. Melihat Bisma Sen berdiri di langit ilusi, Melissa Qianxiang di keramaian bergumam. Tiba-tiba, mata indah Melissa Qianxiang menjadi kabur. Siapa yang tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang di dunia yang telah melihat wajah asli Raja Dewa dan masih hidup? Siapa yang akan tahu bahwa orang yang dia cintai adalah Bisma Sen, Raja Dewa yang hampir membunuh ibunya di masa lalu? Duar. Sementara ekspresi Melissa Qianxiang kabur, Raja Dewa sudah melangkah ke lautan guntur. Sama seperti beberapa kali sebelumnya, lautan guntur bergetar dan berlipat ganda lagi. Seperti sebelumnya, 9 orang lagi muncul dan barisan 9 kaisar rapi. Tring. Raja Dewa melancarkan serangan sambil memegang pedang Dewa Tiada Taraf, melangkah keluar dalam 1 langkah dan langsung membunuh raja di depannya. Puff! Dengan sebuah tebasan, Kaisar Tianzang yang belum melancarkan serangan, dipenggal di tempat. Gila! Di bawah, Samuel Gu, yang berjongkok di tanah dengan tangan di tangannya, langsung mengumpat. Bukan hanya dia, seluruh pasukan sekutu hampir mengumpat. Seorang kaisar yang bermartabat, bahkan jika hanya ada tubuh Tao, begitu tatap muka, langsung dibunuh oleh Raja Dewa. Dipikirkan saja rasanya tidak dipercaya. Aku belum pernah melihat orang yang beruntung seperti itu seumur hidupku. Tuan Suge menghela nafas lagi dan lagi. Dewa pembunuh, pandai dalam serangan kilat. Kaisar Pisau mengerang, matanya yang lebar penuh dengan keheranan dan kekaguman. Jadi, orang seperti itu tidak pandai bertarung untuk waktu yang lama. Alones mendengus. Benar saja, baru saja Alones mengatakan itu, Raja Dewa yang telah menebas Kaisar I, mulai mundur. Dia terhuyung-huyung oleh pukulan dari Raja Perang dan dipukul mundur oleh Kaisar Xuan. 9 kaisar menstabilkan formasi dan meluncurkan semua serangan. Raja Tiada Taraf hanya bisa menghindar dalam keadaan malu. Dibandingkan dengan dia, raja-raja lain tidak jauh lebih baik, masing-masing melawan Kaisar 9 dan berdarah-darah. Duar, duar, boom. Dunia ini telah benar-benar berubah menjadi kekacauan,
tidak tahu apakah raungan yang menggelegar itu adalah suara guntur atau deru perang. Dunia dipenuhi dengan bayangan orang-orang yang menutupi bumi. Kalau dilihat dari jauh, langit ilusi adalah lautan guntur yang menutupi langit dan menutupi bumi. Di atas lautan guntur, ada awan hitam yang gelap dan bergejolak, menutupi matahari yang terik, membuat bumi menjadi gelap. Raja tiada taraf, apakah semua akan berakhir dalam kemuliaan sublimasi? Di sisi lain, melihat Yu Jiangkui melawan 9 kaisar, Harliye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sulit untuk dikatakan, naga kuno mistik berkata dengan santai, memang benar bahwa semua raja tiada taraf adalah palsu, tetapi tidak semua orang seperti Raja Dharmacakra. Beberapa orang lebih peduli pada kehidupan daripada kesombongan Master. 9 kaisar muncul di dunia dalam bentuk ini adalah hal yang kuno. Mereka datang ke sini untuk mengejar terobosan. Kesempatan adalah tujuan, tetapi juga untuk penyesalan atas kehilangan masa lalu. Dapat melihat musuh lama lagi setelah puluhan ribu tahun, keadaan pikiran mereka seharusnya sangat menyedihkan. Jangan terlalu melankolis, lawan musuhmu dengan tenang. Baik, Harliye menarik napas dalam-dalam dan nyaris menghindari pedang Kaisar Chu, namun terhempas oleh telapak tangan Raja Tianzang. Adegan pertempuran sangat besar, lautan guntur yang menutupi langit dibagi menjadi 9 area. Musuh yang tidak dihadapi Harliye maupun 8 raja adalah barisan 9 kaisar. Pada saat ini, tidak ada yang akan menunjukkan kelemahan, terutama Yu Jiangkui dan yang lainnya. Meskipun tubuh mereka berlumuran darah, mereka masih berjuang keras. Di satu sisi, mereka mencari peluang untuk menerobos, dan di sisi lain, mereka tidak ingin ketinggalan. Mereka semua adalah raja tiada taraf. Di zaman mereka, mereka semua adalah penguasa yang bisa mencapai surga. Sekarang ini adalah pertarungan dan kompetisi besar, siapa yang kalah duluan pasti tersingkir oleh sejarah. Bersambung. Bab 846. Membuka teknik terlarang keabadian lagi. CKE. Melihat lautan guntur yang menutupi langit, Teresa Donghuang yang berada di aula partai Tianxuan hanya bisa mendesah. Sudah bertahun-tahun, sungguh luar biasa masih bisa melihat keagungan seperti ini lagi. Di sampingnya, Fuya juga ikut mendesah. Haruskah aku menarik orang-orang itu kembali agar mereka bisa melihat adegan ini juga? Kaisar Dong mengacak-acak rambutnya sendiri sembari tersenyum nakal. Master Suci, bisakah kamu melihat wajah Bisma Sen yang sebenarnya? Fuya melirik Raja Dewa di tirai air langit fantasi sekilas lalu menatap Teresa Donghuang. Kalau memang berniat melihatnya, tentu saja bisa. Teresa Donghuang tersenyum. Tapi aku tidak ingin melakukan itu. Aku ingin dinasti Dacu ini masih memiliki sedikit misteri bagiku. Kalau aku sudah melihat semuanya, itu malah akan membosankan. Aku yakin wajah itu akan mengejutkanku. Jarang sekali kita memiliki pemikiran yang sama, aku. Teresa Donghuang mendesah heran sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia menatap tirai air langit fantasi dengan mata bimbang, matanya akhirnya tertuju pada tubuh Harliye, bahkan ada sedikit kejutan dalam ekspresinya. Kekuatan pupil mata keabadian 6 jalan sudah kembali. Fuya terpana. Tidak hanya sembuh, bahkan sebuah teknik terlarang keabadian juga terbuka lagi. Teresa Donghuang menghela napas lagi. Boom. Sementara keduanya berbicara, di lautan guntur, cahaya ilahi yang berwarna keemasan langsung menuju kehampaan yang halus, bahkan awan hitam pekat yang tebal terlempar keluar dari sebuah lubang besar, sinar matahari menyinari ke bawah. Kerak. Tulang-tulang di tubuh Harliye bertabrakan hingga terdengar suara berderak,
bekas luka di sekujur tubuh mengeluarkan asap, lukanya pulih dengan cepat, bahkan lengan yang patah sebelumnya tumbuh dengan kecepatan yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, cahaya suci Harley Ye, yang hampir musnah, kembali dipenuhi kecemerlangan ilahi lagi, seluruh badannya bersinar dengan cahaya keemasan. Darah yang naik membakar seperti api, tubuhnya tampak seperti hasil leburan emas, membuatnya bagaikan dewa perang emas. Buset, melihat perubahan Harley Ye, naga kuno mistik hanya bisa bergumam dalam hati. Teknik lahir abadi sungguh mendominasi. Harley Ye meraung ke arah langit, kekuatan tempurnya meningkat dalam sekejap. Sungguh mengherankan, bukankah darah suku Xian hanya ada satu mata keabadian, tapi dia malah berhasil membangkitkan 3 jenis teknik terlarang keabadian. Naga kuno mistik menggaruk kepalanya dengan ganas. Kalau Kaisar Agung Xianyu mengetahuinya, jangan-jangan dia akan bangkit dari kuburnya. Kakek naga, kekuatan pupil mata keabadianku sudah pulih. Kamu telah mengalami transformasi nirwana di bawah kesengsaraan surgawi lebih dari sekali. Kalau kamu ingin berterima kasihlah pada hukuman ilahi dari kesengsaraan surgawimu. Langit memang memberkatiku, Harley Ye. Harley Ye tersenyum bahagia seraya merasakan kekuatan agung di tubuhnya. Kekuatan bertarungnya tinggi, dia mengambil inisiatif untuk menyerang untuk pertama kalinya. Teknik lahir abadi sudah pulih, dengan adanya dukungan energi darah megah dari tubuh suci, dia bisa menerjang semuanya. Boom, buk, duar. Harley Ye tiba-tiba penuh semangat, semakin bertarung semakin sengit, sehingga membuat kegaduhan yang lumayan. Yu Jiangkui, yang masih berusaha keras untuk menahan serangan 9 kaisar, mau tidak mau juga melihat ke samping. Tiba-tiba, mereka berdelapan menyipitkan mata secara bersamaan, seolah-olah mereka bisa melihat kekuatan misterius di tubuh Harley Ye melalui tubuhnya. Bagaimana mungkin, kekuatannya benar-benar bereinkarnasi? Wiyasa mengerutkan kening. Sungguh kekuatan pemulihan yang mendominasi. Mata Raja Siluman menyipit hingga hampir tertutup. Energi darah, esensi sejati, sumber, dan kekuatan spiritual semuanya berputar di lintasan tertentu, berulang-ulang. Kekuatan supranatural macam apa ini? Mata Raja Pemakan Jiwa dipenuhi dengan keserakahan. Kekuatan yang akan bertahan selamanya. Tidak ada kekuatan yang bisa bertahan selamanya di dunia ini. Yu Jiangkui mendengus dingin, seolah dia bisa melihat lebih banyak. Dia pasti harus membayar dengan harga yang besar. Benar saja, Harley Ye yang sedang membunuh ke segala arah, merasa ada yang tidak beres. Helai demi helai rambut putih muncul di rambut panjangnya yang hitam legam. Dia bisa dengan jelas merasakan sesuatu di tubuhnya terus-menerus lewat elemen usia. Kekuatan terus bereinkarnasi, maka usia elemen akan terus hilang. Naga kuno mistik berkata perlahan, teknik terlarang yang mendominasi akan memiliki dampak yang besar juga. Di saat teknik lahir abadi memberimu pemulihan yang berlebihan dan kekuatan yang bertahan untuk waktu yang lama, ia juga mengambil balasan yang seharusnya ia dapat. Mau bagaimana lagi? Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Aku butuh kekuatan yang berkesinambungan ini untuk bertarung melawan 9 kaisar. Memang bukan cara terbaik, tapi sangat praktis. Naga kuno mistik mengangkat bahu santai. Takutnya sebelum kamu bisa menanggung kesengsaraan surgawi hingga selesai, kamu akan kehabisan elemen usia dan mati duluan. Untungnya sebelum ini kamu sudah menelan banyak esensi bumi dan obat spiritual, kalau tidak, kamu akan mati. Harley Ye langsung mengabaikan naga ini dan tidak berhenti mengerahkan teknik lahir abadi, karena dia sangat membutuhkan kekuatan ini saat ini. Di seberang dia adalah 9 kaisar dinasti Dacu, yang paling sulit bukan hanya ini,
Tetapi mereka masih bisa bersatu kembali setelah dihancurkan. Inilah yang paling memusingkan Harley Ye. Ini berarti perang ini akan menjadi perang yang lama. Boom, buk, duar. Pertempuran menjadi semakin tragis. Kondisi 8 raja sangat tragis. Masing-masing dari mereka berlumuran darah, membuat orang yang melihatnya bergidik ketakutan. Ini pun hanya 9 kaisar. Kalau dinasti Dacu hari ini, siapa yang bisa menyakiti mereka seperti ini? Puff. Harley Ye masih berlumuran darah, tetapi karena kekuatan pemulihan teknik lahir abadi yang mendominasi dan kekuatan reinkarnasi, kekuatan tempurnya selalu berada pada puncaknya, terus-menerus membantai para kaisar, membuat orang-orang yang di bawah melotot. Namun, kekuatan tempur yang mendominasi seperti itu memang ada harganya. Setiap detik, akan bertambah rambut putih di rambut hitamnya, semakin lama semakin banyak. Bagaimana situasinya? Di bawah, leluhur keluarga Su memandang Harley Ye dengan tatapan heran. Jago sekali dia, apa yang terjadi pada rambutnya, elemen usianya terkuras. Lebih tepatnya, mengorbankan elemen usia untuk teknik rahasia yang mendominasi. Kaisar Pisau langsung berkata, kalau ingin mempertahankan kekuatan, maka harus terus menjalankan metode rahasia. Untuk menjalankan metode rahasia, elemen usia akan terus dikuras. Sial, ada teknik rahasia seperti itu. Tuan Suge berseru kaget. Jadi, Harley Ye sedang melakukan peperangan yang menguras energi. Alones mendengus, ekspresinya tidak terlalu enak dilihat. Seharusnya kesengsaraan surgawi ini sudah akan selesai. Mau bertarung berapa lama lagi? Master Wuya menggaruk kepalanya dengan keras. Apakah benar-benar harus sampai berhasil membereskan 9 kaisar dalam satu napas? Benar juga kata-katamu. Leluhur Sekte Langit merenung, tapi dengan kekuatan tempur Harley Ye, jelas tidak mungkin untuk melakukan ini. Menurutku, sorot mata mereka tidak terlalu normal. Si Den Yu mendekat sementara yang lain berbicara, lalu memberi isyarat agar mereka melihat Tresno Zhou, dan Umaya Xiao, Rajendra Long, Mila dari dinasti Dacu dan Rizka Nanming. Mendengar ini, semua orang melihat ke bawah tanpa sadar. Memang, sorot mata beberapa dari mereka tidak terlalu normal. Sebagian besar mata mereka tertuju pada lautan guntur tempat Harley Ye berada. Segera, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Semua itu karena Harley Ye yang terus-menerus memenggal kepala para kaisar. Mana mungkin sorot mata para putra dan putri 9 kaisar bisa normal ketika melihat ini. Bersambung. Bab 847. Level langit. Boom. Sementara semua orang berbicara, ada gerakan besar di lautan guntur. Seberkas cahaya sihir hitam pekat membubung langsung ke langit, membuat langit ilusi itu berlubang. Segera, sebuah tekanan yang menghancurkan dunia muncul, tetapi sangat tidak stabil, kadang muncul kadang hilang, menyebabkan langit, lautan guntur, dan seluruh dunia seperti akan meledak. Suara guntur memekakkan telinga. Level langit, di bawah. Mata semua orang di pasukan sekutu terfokus pada tubuh Raja Demon, Yu Jiangkui. Aura iblis di tubuhnya semena-mena, cahaya iblis melesat ke langit. Tubuh ilahi luar inkarnasi berdiri tegak bagaikan seorang kaisar tiada taraf. Ini adalah tanda sebelum terjadi terobosan. Kaisar Pisau menatap lautan guntur dengan ekspresi serius yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau dia dinobatkan sebagai level langit, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Nada bicara Alones sangat berat. Ternyata bisa menembus tekanan dari segel pembinaan Kaisar Yan. Muka orang-orang sekte Yan Huang tampak sangat pucat. Mereka tahu betul apa jadinya kalau Yu Jiangkui naik ke level langit. Waktu itu, Kaisar Yan menekan domain iblis dengan paksa.
sekarang kalau Yu Jiangkui menjadi kaisar, orang pertama yang akan dia bereskan adalah keturunan Kaisar Yan. Benar-benar berhasil menerobos. Harley Ye, yang masih bertarung melawan 9 kaisar, terlihat sangat serius. Masih sedikit lagi, naga kuno mistik berkata santai, kekuatan tempur mereka setara, semuanya memiliki bakat tiada taraf. Tapi Raja Demon tampaknya lebih beruntung dan menemukan kesempatan itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dibandingkan dengan Harley Ye dan yang lainnya, wajah Raja Iblis, Raja Pemakan Jiwa, Raja Darah, Raja Siluman, dan Raja Sihir berubah mengerikan dan kejam pada saat yang bersamaan. Mereka semua adalah Raja tiada taraf, mereka menganggap diri mereka tak terkalahkan. Di masa lalu, mereka bersaing dengan kaisar dari semua dinasti. Bukan karena mereka tidak sekuat para kaisar, tapi karena mereka tidak memiliki kesempatan itu. Karena kesempatan yang tidak ada ini membuat mereka kehilangan kedudukan kaisar, ini merupakan penyesalan seumur hidup mereka. Tentu saja, mereka pikir mereka tak terkalahkan, tetapi kali ini mereka akan gagal lagi. Karena Raja Demon, Yu Jiangkui akan menembus lapisan belenggu itu. Sedangkan mereka, ribuan tahun penantian, akan menjadi sia-sia lagi. Mereka telah melalui perubahan-perubahan kehidupan dan meninggalkan segalanya, tetapi mereka masih tetap akan tersingkir oleh perubahan-perubahan sejarah. Boom, boom. Di bawah perhatian semua orang, di atas kehampaan, ada badai petir yang turun, bagaikan hujan dan air terjun. Seluruh tubuh Raja Demon bermandikan guntur dan kilat, momentumnya melonjak sepanjang jalan. Level langit, level langit. Meski itu adalah Raja Demon tiada taraf, pada saat ini, tubuh iblisnya gemetar karena kegembiraan, matanya bahkan dipenuhi air mata. Selama puluhan ribu tahun, dia telah memilih untuk menyegel dirinya, dia telah mengalami kegagalan berulang kali. Dia telah menyaksikan orang-orang dari generasi selanjutnya terus menjadi kaisar, sedangkan dia hanya bisa bersembunyi di balik domain iblis, dia adalah Raja tiada taraf. Tapi tahun tanpa akhir, membuatnya lebih seperti seekor anjing. Sekarang, setelah menunggu selama puluhan ribu tahun, akhirnya hari ini tiba. Dia telah membangun basis kultivasi surga dan kemuliaan tertinggi. Keengganan dan penyesalannya sekarang secara bertahap berubah menjadi asap dan menghilang. Sekali lagi, di bawah pandangan semua orang, tubuh agungnya perlahan naik ke langit. Hanya tinggal selangkah lagi, dia akan melawan kesengsaraan guntur level langit. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya darah yang membawa kekuatan pemusnahan melesat dari satu sisi, dan kekuatannya menghancurkan, seolah-olah bisa menembus segala sesuatu di dunia. Adegan ini datang terlalu cepat dan tanpa peringatan. Raja Demon, yang masih tenggelam dalam kegembiraan, terkena. Tubuh iblisnya yang kuat tertusuk, dia jatuh tidak lama setelah naik ke langit. Sujakta, kamu berani berkomplot melawanku. Raja Demon sangat marah. Dia memegang matahari, bulan dan bintang, dan meninju ke arah Raja Darah, karena orang yang menyerangnya tadi adalah Sujakta, Raja Darah dari klan Darah. Aku barulah kaisar tertinggi. Wajah Raja Darah terlihat mengerikan. Dia tidak mundur dalam menghadapi serangan Raja Demon, tetapi malah maju. Dia menamparnya melewati kekosongan, memicu badai di seluruh lautan guntur. Boom! Kedua raja bertabrakan di puncak, seluruh laut guntur hampir terbelah dua. Seperti yang dikatakan naga kuno mistik, mereka sama kuatnya. Dengan satu pukulan, keduanya langsung terhempas mundur. Set! Pedang pembunuh berdesing sangat keras. Raja Demon yang baru saja menstabilkan tubuhnya menerima serangan lain, dan yang menyerangnya adalah Raja Iblis, pedang yang melawan langit, dengan niat membunuh Raja Demon langsung di tempat. Raja Demon meraung seperti guntur, tubuh ilahi luar inkarnasi yang besar itu melambaikan tangannya, menghempaskan Raja Iblis.
Namun, setelah Raja Iblis, masih ada yang menyerang. Raja Siluman berubah menjadi naga dan memuntahkan petir emas. Setelah itu, Raja Pemakan Jiwa dan Raja Sihir menyerang, bahkan Raja Yama juga mengayunkan tombak perang. Boom, buk, duar. Setelah serangkaian suara keras, Raja Demon yang tiada taraf memuntahkan darah ketika berhadapan dengan 6 raja sederajat sendirian. Tubuh ilahi luar inkarnasi nyaris ambruk di tempat. Sialan kalian! Raja Demon meraung, tetapi tetap saja kalah. Dia dipukuli oleh 6 raja hingga terus mundur. Zeng! Raja Dewa, Bisma Sen juga menyerang. Sebagai dewa pembunuh malam, pedang pamungkasnya bahkan ditakuti kaisar, apalagi Raja Demon. Puff! Darah iblis memercik lagi. Raja Demon nyaris lolos dari jurus pamungkas Raja Dewa, tetapi satu lengannya terpotong dan berubah menjadi kehampaan dalam guntur. Ini kacau, sungguh kacau. Seluruh laut guntur berada dalam kekacauan. Harus diketahui, tidak hanya 8 raja tiada taraf, tetapi juga 9 leluhur dan 9 kaisar, total 81 kaisar, bertempur di lautan guntur, membuat langit pun berubah warna. Jelas, Raja Iblis dan yang lainnya tidak ingin Raja Demon naik ke level langit. Melihat 8 raja dan 72 kaisar bertarung dalam jarak dekat, Harley Ye bersembunyi di kejauhan. Justru aneh kalau mereka membiarkannya naik ke level langit. Naga kuno mistik berkata dengan santai, begitu Raja Demon naik ke level langit, taunya akan disegel antara langit dan bumi. Orang-orang di sini termasuk kamu dan aku, harus ditekan oleh Tau itu, yang setara dengan mematikan harapan kita untuk memasuki level langit. Sejujurnya, aku hampir mengerahkan Amaterasu ke Raja Demon barusan. Harley Ye terbatuk kering. Bisa dimengerti. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya. Situasi hari ini memang sangat tidak masuk akal. Siapapun yang ingin naik ke level langit akan terkepung di detik berikutnya. Harus ada keseimbangan antara 8 raja. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Sekali seseorang ingin merusak keseimbangan ini, mereka akan menjadi sasaran publik. Raja Demon adalah contoh terbaik. Sepertinya kamu telah melihatnya dengan sangat jelas. Karena itulah aku menahan diri untuk mengerahkan Amaterasu. Harley Ye menyeringai. Karena ada orang yang lebih enggan Raja Demon naik ke level langit daripada aku. Raja Demon sudah berakhir. Naga kuno mistik berbicara sambil tidak lupa melirik ke kehampaan halus. Dia melewatkan kesempatan terbaik untuk naik ke level langit, jadi kesempatannya untuk naik ke level langit sudah hilang. Benar saja, begitu kata-kata naga kuno mistik selesai, raungan marah bergema di langit dan bumi. Yu Jiangkui, yang masih dikepung oleh 7 raja, seluruh tubuh iblisnya retak, dan darah iblis menyembur keluar. Suara raungan Raja Demon dipenuhi dengan kesedihan dan tidak rela. Hanya sedikit lagi, dia bisa menarik kesengsaraan surgawi level langit, tetapi hanya sesaat, dia melewatkannya, setelah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, pada akhirnya hanya kekosongan belaka. Mengapa? Melihat Raja Demon seperti ini, Kaisar Pisau dan yang lainnya di bawah diam-diam menghela napas. Meskipun mereka tidak ingin Raja Demon masuk ke level langit, tapi bagaimana mungkin orang tidak merasa kasihan? Melihat Raja Demon tidak lagi punya kesempatan untuk naik ke level langit lagi, pengepungan Raja Iblis dan yang lain barulah berhenti, karena mereka masih berada di lautan guntur dan masih harus menghadapi serangan 9 kaisar dinasti Dacu. Kalau mereka benar-benar ingin mengepung Raja Demon dan membunuhnya, mereka harus membayar dengan harga yang sangat besar. Puff! Di bawah tatapan mata semua orang, Raja Demon memuntahkan seteguk darah, tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau cedera. Dia terhuyung sedikit dan berjalan keluar dari lautan guntur. Dengan kondisinya saat ini, dia pasti tidak akan bisa bertarung melawan 9 kaisar.
Dia melewatkan kesempatan untuk naik level langit. Akankah Tuhan memberinya kesempatan lagi? Tidak ada gunanya lagi tinggal di lautan guntur. Boom, buk, duar. Langkah Raja Demon masih berat, langit ilusinya bergetar, namun punggungnya terlihat begitu suram dan kesepian. Raja Demon tiada taraf, dengan beberapa helai rambut putih di rambutnya yang panjang, dia juga sudah tua. Bajingan rendahan, dasar sekelompok bajingan. Di aula partai Tianxuan, terdengar suara penuh kemarahan. Itu adalah suara Teresa Donghuang, dia memegang cambuk kulit di tangannya, dengan ekspresi marah di wajahnya. Jangan tarik aku, biarkan aku membunuh bajingan itu. Master Suci, berhentilah. Fuya berbaring di lantai seraya memegang erat kaki Teresa Donghuang dengan kedua tangannya. Dia diseret oleh Teresa Donghuang lebih dari 10 kaki tapi tetap tidak mau lepas. Jelas-jelas Kaisar ke-10 akan lahir, pahalaku akan segera selesai. Aku akhirnya bisa meninggalkan tempat sialan ini, tapi malah terjadi hal seperti ini. Sekelompok bajingan itu, dasar tidak tahu malu. Bersambung.